Loh, apakah boleh wanita Hamil hamil menikah. dinikah? Nggak boleh. Ada anak perempuan diperkosa oleh 6 orang. Kemudian salah satunya disuruh menikahi. Karena ini sudah hamil, kalau 5 kondisi bulan. hamil menikah, ini anaknya ikut siapa? Padahal bapak biologisnya ya si suami tersebut. Jawabnya tergantung pada Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa husan manusan fahadzal kitab Fathul Qorib Abu Suja. Wa khususan Jami'i Ustadzina alladzi allamani kitab Fathul Qorib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fi ulumi bidharin amin. Melanjutkan Fathul Qorib halaman 10. Wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun wa aksaruhu khamsatu asara yauman wa ghalibuhu situn aw sab'un wa aqallun nifasi lahdhatun wa aksaruhu situna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman wa aqallut tuhri bainal haidhotaini khamsatu asara yauman wala hadda li aksarihi wa aqallu zamanin takhidhu fihi almar'atu tis'u sinina wa aqallul hamli sittatu ashurin wa aksaruhu arba'u sinina wa ghalibuhu tis'atu ashurin. Yes. Sudah, sekarang dikasih makna. Wa aqallul haidhi utawi luweh titik-titike haid iku yaumun suwengi wa lailatun iku yaumun sedina wa lailatun lan suwengi wa aksaruhu lan luweh akeh-akeh haid iku khamsatu asara 15 apane yauman dinane wa ghalibuhu utawi kaprae haid iku situn 6 au sabun utawa 7 dina. Wa aqalun nifasi utawi luwih titik-titike nifas iku lahdhatun sak tetes. Wa aksaruhu lan utawi luwih akeh-akehe nifas iku situna suwidak apane yauman dinane. Wa ghalibuhu lan utawi kaprae nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane wa aqallu turi lan luwih titik-titike suci bainal haidhotaini ing dalem antarane khat loro iku khamsatu asara 15 apane yauman dinane wala hadalan ora ana wates iku maujud li aksarihi keduwe luwih akeh-akeh nifas keduwe luweh akeh-akehe tuhri wa aqallu zamanin utawi luweh titik zaman takhidhu khat fihi ing dalem zaman sapa almar'atu wong wadon iku tisun songo iku usinina 9 taun wa aqallul hamli utawi luweh titike meteng iku sitatu ashurin 6 bulan wa aksaruhu lan luweh akeh-akehe wa aksaruhu lan utawi luweh akeh-akehe haid luweh akeh-akehe hamil iku arba'u sinina 4 taun wa ghalibuhu lan utawi kaprae hamil iku tis'atun 9 wulan iku tis'atu ashurin 9 wulan iku tis'atu ashurin 9 wulan
Alhamdulillah sudah sampai di situ dulu. Sebelum dilanjut silakan dibaca gantian. Ditunjukkan satu aja kitabe sing ada maknanya apa tidak. Oh, dua-duanya ditunjukkan gantian. Ditunjukkan kitab yang akan dibaca, ditunjukkan apakah kitab yang dibaca ada maknanya atau tidak. Halaman 11 saya yang ditunjukkan. Itu bisa dilihat kosong, tidak ada maknanya, tidak ada harokatnya. Sudah cukup. Kemudian satunya ditunjukkan. Nah, sudah di situ dilihat bisa jelas, nggak ada harokatnya, nggak ada maknanya. Kalau sudah jelas cukup. Wa qalul haidi lan utawi luwe titik-titike haid iku yauman sedina iku yaumun sedina walailatan lan sewengi walailatun lan sewengi wa aksa wa qalul haidi lan utawi lu wa qalul haidi lan lu alah Santai aja. wa qalul haidi lan utawi luwe titik-titike haid iku yauman sedina walailatan lan sewengi Yaumun walailatun. iku yaumun sedina walailatun lan sewengi wa aksaruhu lan utawi luwih akeh-akeh haid iku khamsatu asyara 15 apane yauman dinane wa ghalibuhu lan utawi kaprae haid iku situn 6 au sabaun utawa 7 dina wa aqallun nifasi lan utawi luwih titik-titike nifas iku lahdatun sak tetes wa aksaruhu lan utawi luwih akeh-akeh nifas iku situna suwida apane yauman dinane wa ghalibu lan utawi kaprae nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane wa qalut tuhrin lan utawi luwih titik-titike suci bainal haidutaini ing dalam antarane haid loro iku khamsatu asyara 15 apane yauman dinane wala haddalan ora ana wates iku maujud li aksarihi maring akeh-akeh tuhrin wa aqalu zaman lan utawi luwih titik-titike zaman tahiddu haid fihi ing dalem zaman sapa almar'atu wong wadon iku tis'u sinina 9 taun wa aqalul hamilan luwih titik-titike meteng iku sittatu asyhurin 6 wulan wa aksaruhu lan luwih akeh-akeh hamil iku arba'u sinina 4 taun wa ghalibu lan utawi kaprae hamil iku tis'atu asyhurin 9 wulan wa aqallul haidi utawi luwih titik-titike haid iku yaumun sedina walailatun lan sewengi wa aksaruhu lan utawi luwih akeh-akeh haid iku khamsatu asyara 15 apane yauman dinane wa ghalibuhu lan utawi kaprae haid iku situn 6 au sabaun utawa 7 dina wa aqallun nifasi lan utawi luwih titik-titike nifas iku lahdatun sak tetes wa aksaruhu lan utawi luwih akeh-akeh nifas iku situna suwida apane yauman dinane wa ghalibu lan utawi kaprae nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane wa aqallu turi utawi luwih titik-titike suci bainal haidataini ing dalem antarane haid loro iku khamsatu asyara 15 apane yauman dinane wala hatta lan ora ana wates iku maujud li aksarihi
maring akeh-akeh tuhri wa aqallu zamani lan luweh titik-titike zaman tahidu het fihi ing dalam zaman sapa almar'atu wong wadon iku sinina 9 taun wa aqallul hamli lan luweh titik-titike hamil wa aqallul hamli lan luweh titik-titike mateng iku sitatu asyurin 6 wulan wa aksaruhu lan luweh akeh-akeh hamil iku arba'u sinina 4 taun wa ghalibuhu lan utawi kaprae hamil iku tis'atu asyurin 9 wulan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan. Sebelum saya jelaskan, saya baca dulu. Barangkali tadi dibaca pakai bahasa Jawa, ada yang nggak ngerti. Sekarang kita artikan pakai bahasa Indonesia. Seperti kalimat apa tadi, wa ghalibu lan kaprae. Kaprae itu apa? Kaprah itu apa? Kaprah itu umumnya. Pada umumnya itu kaprah. Lumrah. Kaprah pada umumnya. Ora lumrah, ora kaprah berarti ora umum. Nah, wa aqallul haidhi adapun lebih sedikit-sedikitnya haid yaumun walailatun sehari semalam wa aksaruhu dan haid paling banyak khamsatu asara yauman 15 hari wa ghalibuhu dan umumnya situn 6 atau au sabeun atau 7 hari. Wa aqallun nifasi lahdhatun adapun nifas paling sedikit itu adalah setetes wa aksaruhu dan nifas yang paling banyak itu adalah situna yauman 60 hari. Wa ghalibuhu dan umumnya arbauna yauman 40 hari. Wa aqallu tuhri dan orang wanita mengalami masa suci itu paling sedikit bainal haidhotaini antara dua haid itu khamsata asara yauman 15 hari. Wala hadda li aksarihi dan untuk paling banyak berapa tidak ada batasannya. Wa aqallu zamanin dan waktu paling sedikit takhidhu fihi wanita haid itu wa aqallu zamanin umur paling sedikit takhidhu fihi almar'atu wanita haid tis'u sinina usia 9 tahun. Wa aqallul hamli adapun lebih sedikit hamil waktu paling sedikit itu adalah sitatu asurin 6 bulan. Wa aksaruhu dan hamil paling lama itu adalah arba'u sinina 4 tahun. Wa ghalibuhu dan umumnya orang hamil tis'atu asurin 9 bulan. 9 bulan. Wa yahrumu bil haidhi enggak ikut. Sekarang saya jelaskan. Pada bab ini khusus membahas tentang aturan fikih yang tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Cari di Al-Quran, cari di hadis sampai elek. Mulai dari hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, bab ini tidak ada. Kanjeng Nabi enggak pernah mensabdakan seperti ini, enggak pernah. Dan ini adalah murni hasil eksperimen, hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Karya Imam Syafi'i yang paling masyhur, paling terkenal
di kalangan ulama, yaitu mengadakan penelitian masalah haid, nifas, dan hamil. Belum ada ulama yang melakukan penelitian baik sebelum Imam Syafi'i atau setelah Imam Syafi'i. Karena menurut tatanan ilmu, bahwasanya penelitian Imam Syafi'i dianggap telah sempurna, sehingga seluruh ulama di masalah bab haid mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu adalah generasi ketiga dari sahabat. Dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Seperti itu. Atau Imam Syafi'i itu pernah berjumpa dengan sahabat, berarti statusnya Imam Syafi'i itu adalah tabi'in. Di zaman masih dekat dengan zaman Rasulullah, Imam Syafi'i sudah mengadakan penelitian. Ini hasilnya yang dianut oleh seluruh ulama pada masa itu dan ulama setelahnya. Tidak ada yang membantah karena dianggap penelitiannya sempurna. Artinya penelitiannya itu seperti apa? Penelitiannya itu seperti ini. Setiap orang wanita itu ditanya oleh Imam Syafi'i, kamu dulu pertama haid itu usia berapa? Katakan Markonah ditanya, Markonah kamu dulu haid usia berapa? Saya haid usia 28 tahun. Catat, Markonah 28 tahun. Kemudian pindah lagi kepada ibunya Markonah. Hei ibunya Markonah, kamu dulu haid pertama kali umur berapa? Umur 10 tahun. Ditulis. Kemudian tanya lagi ke neneknya Markonah. Markonah, neneknya tanya, kamu dulu haid umur berapa? Umur 9 tahun. Catat. Kemudian di situ data sebanyak-banyaknya, bukan bertanya hanya 1 orang, 2 orang, 10, 20 orang, tapi hampir orang 1 wilayah ditanya semua oleh Imam Syafi'i. Sehingga disimpulkan berupa kesimpulan. Kemudian orang nifas juga beberapa ditanyakan. Kemudian orang hamil, khusus orang yang pernah punya anak ditanya semua. Kamu dulu hamil berapa bulan? Berapa bulan ditanya. Kemudian setelah ditanya, dicatat, kemudian dibuatkan rangkuman seperti ini oleh Imam Syafi'i. Nah, sebelum materi ini kami jelaskan, kita ulas sedikit pelajaran di pertemuan kemarin, yaitu bahwasanya dari kemaluan wanita itu ada 3 darah yang keluar, yaitu darah haid, nifas, dan istighadah. Terus yang dinamakan haid itu apa? Haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat, tanpa ada sebab sakit atau melahirkan. Warnanya hitam campur merah campur abu-abu. Kemudian kalau nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Kemudian istighadah itu darah yang keluar di selain waktu haid dan selain waktu nifas. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas khusus tentang waktu haid. Wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Haid, wanita haid itu paling sedikit adalah
sehari semalam. Kalau sehari semalam dikonversi menjadi jam, berarti ketemu 24 jam. Sehingga kalau ada orang mengeluarkan darah tidak ada 24, bukan disebut haid. Karena haid paling sedikit adalah sehari semalam. Seperti itu. Kemudian wa aksaruhu khamsatu asaro yauman. Haid, wanita haid paling lama itu adalah 15 hari. Jika lebih dari 15 hari bukan dinamakan haid, akan tetapi disebut darah penyakit atau istihadhah. Mengapa? Karena batasan orang haid itu paling sedikit sehari, paling banyak 15 hari. Kemudian wa ghalibu situn au sab'un. Menurut penelitian Imam Syafi'i, orang itu rata-rata menstruasi itu selama ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Ini yang umum. Berarti kalau ada orang menstruasi selama 6 hari, 7 hari, berarti disebut umum. Kemudian wa aqallun nifasi lahdhatun wa aksaruhu situna yauman wa ghalibuhu arbauna yauman. Orang melahirkan kemudian mengeluarkan darah nifas itu paling sedikit itu 1 tetes. Ada yang mengeluarkan darah nifas hanya 1 tetes. Kemudian paling lama orang nifas itu adalah 60 hari atau 2 bulan. Paling lama. Sehingga dari hitungan ini, kalau ada orang nifas lebih dari 2 bulan itu termasuk sakit, bukan darah nifas. Kemudian umumnya orang nifas itu lamanya berapa? 40 hari. Umume wong nifas itu 40 hari. Seperti itu. Jadi ini pun juga berdasarkan penelitian Imam Syafi'i. Wes. Kemudian wa aqallu tuhri bainal haidhataini khamsatu asaro yauman wala hadda li aksarihi. Sekarang pertanyaannya begini. Wanita suci, masa suci wanita paling sedikit itu berapa masa sucinya? Masa sucinya wanita itu paling sedikit itu adalah 15 hari. Gak mungkin lebih dari 15 hari. Jadi antara dua haid wanita itu mengalami suci paling sedikit itu adalah 15 hari. Kalau paling banyak berapa wanita mengalami suci? Wanita mengalami suci itu tidak ada batasnya. Sebab apa? Sebab ada beberapa wanita itu yang tidak
mengalami menstruasi, ora haid, suci terus. Ada berdasarkan penelitian Imam Syafi'i. Seperti itu. Masa sucinya itu paling sedikit 15 hari, paling banyak tidak ada batasnya. Kemudian wa aqallu zamanin takhidhu fihi almar'atu tis'u sinina. Berdasarkan penelitian Imam Syafi'i bahwasanya usia berapakah wanita paling muda sudah mengalami haid. Wanita haid itu macam-macam, ada yang usia 12 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, dan sebagainya. Di situ setiap orang tidak sama, tapi wanita mengalami haid termuda adalah usia 9 tahun. Sehingga jika ada wanita di bawah 9 tahun mengalami haid, itu namanya sakit, bukan haid. Karena usia paling kecil wanita mengalami haid itu umur 9 tahun. Selanjutnya masalah hamil, termasuk hasil penelitian dari Imam Syafi'i. Hamil. Menurut penelitian Imam Syafi'i, wa aqallul hamli sittatu ashurin wa aksaruhu arba'u sinina wa ghalibuhu tis'atu ashurin. Menurut penelitian Imam Syafi'i bahwasanya wanita hamil, usia hamil wanita itu paling sedikit itu 6 bulan. 6 bulan ada orang hamil usia 6 bulan melahirkan. Dan anaknya hidup. Itu paling sedikit usia 6 bulan. Belum ada catatan anak lahir usia di bawah 6 bulan kondisinya hidup. Jadi di situ usia minimal hamil adalah 6 bulan. Ada yang usia 7 bulan sudah melahirkan, 8 bulan melahirkan, 9 bulan melahirkan, 10 bulan melahirkan. Nah, dari berbagai macam ini, menurut penelitian bahwasanya usia paling kecil adalah 6 bulan orang melahirkan. Kalau sebelum 6 bulan melahirkan, itu namanya kenterakan. Lahir belum waktunya, prematur. Kemudian, berapa usia wanita hamil terlama? Berdasarkan penelitian Imam Syafi'i bahwasanya usia hamil wanita paling lama itu adalah 4 tahun. Jadi ada orang hamil itu sampai 4 tahun gak lahir-lahir. Cara lahir iku wis sekolah playgroup. 4 tahun. Ada orang hamil itu selama 4 tahun. Termasuk Imam Syafi'i sendiri itu di dalam kandungan usianya 4 tahun. 4 tahun di dalam kandungan. Imam Syafi'i itu hamilnya lama itu, 4 tahun. Kemudian umumnya orang hamil itu adalah 9 bulan. Jadi kalau ada orang 10 bulan belum melahirkan,
itu enggak masalah. Masalahnya di situ di dalam penelitian Imam Syafi'i itu ada orang hamil itu sampai 4 tahun, sampai 1 tahun pun juga ada. Seperti itu. Kemudian yang terpenting ini adalah yang dibuat patokan tentang penelitian Imam Syafi'i yang menyatakan bahwasanya wanita hamil, usia hamil termuda itu adalah 6 bulan. Ini yang dibuat patokan. Sehingga muncul berbagai masalah dan terjawab dengan penelitian ini. Contohnya apa? Contohnya ada wanita menikah. Ternyata menikah dapat 3 bulan melahirkan. Nikah dapat 4 bulan melahirkan. Nikah dapat 1 bulan melahirkan, nikah dapat 6 bulan melahirkan, nikah dapat 7 bulan melahirkan. Bagaimana status anak ini? Ikut bapaknya apa bukan? Nasabnya ikut bapaknya apa bukan? Kalau usia nikah itu 6 bulan, kemudian melahirkan pada usia 6 bulan, maka anak itu nasabnya ikut kepada bapaknya. Tapi kalau nikah belum 6 bulan sudah melahirkan, maka nasabnya tidak ikut bapaknya. Nasabnya ikut siapa? Ikut ibunya. Kalau nasab tidak ikut bapaknya, otomatis tidak dapat warisan dari bapaknya. Seperti itu. Tidak bisa mendapatkan warisan. Masalahnya usia nikahnya itu adalah tidak ada 6 bulan. Dia itu hamilnya dulu. Ya sama suaminya sekarang itu kebrojolan. Walaupun itu dari suaminya yang sekarang atau suami orang lain atau tidak ada suaminya kemudian menikah. Yang penting usia nikah itu tidak ada 6 bulan, maka anaknya nasabnya tidak bisa ikut bapaknya. Kalau memang sebelum nikah itu sudah hamil. Kalau sebelum nikah belum hamil, ya jelas nasabnya itu ikut bapaknya. Contohnya ada anak perempuan diperkosa oleh 6 orang. Kemudian salah satunya disuruh menikahi. Karena ini sudah hamil 5 bulan. Akhirnya siapa yang menikahi dari 6 ini? Semuanya pada mau, jelas nggak boleh. Semuanya tidak ada yang mau, jelas masalah. Solusinya, ya dikopiok, salah satu harus menjadi suami. Akhirnya 6 orang ini dikopiok. Jenenge dicateti, dikopiok sing metu dadi bapakne sapa iki. Akhirnya yang keluar itu adalah nomor 6. Nomor 6 otomatis dia menikah dengan perempuan tersebut. Setelah menikah usia 4 bulan melahirkan. Anaknya ikut siapa? Padahal itu hasil diperkosa oleh orang 6. Anaknya karena usia nikahnya itu tidak ada 6 bulan,
maka anak itu nasabnya tidak bisa ikut ke bapaknya. Andai kata hasil kopioan tersebut setelah 6 bulan baru melahirkan, maka walaupun hasil kopioan tetap nasabnya ikut bapaknya, walaupun bapaknya rame-rame. Nasabnya ikut bapaknya. Kenapa kok ikut bapaknya? Padahal itu kan bukan bapak biologisnya. Iya, karena usia nikahnya sudah 6 bulan. Begitu juga bukan hasil pemerkosaan massal, hasil hasil hubungan gelap dengan pacarnya, akhirnya dia menikah kondisi hamil. Kalau kondisi hamil menikah, ini anaknya ikut siapa? Padahal bapak biologisnya ya si suami tersebut. Jawabnya tergantung. Jika anaknya itu lahir setelah usia 6 bulan pernikahan, maka nasabnya ikut bapaknya. Tapi kalau belum 6 bulan sudah melahirkan, maka nasabnya tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Karena usia nikahnya belum 6 bulan dan sudah kedahuluan hamil. Walaupun itu bapak biologisnya. Seperti itu. Nanti kalau nikah pun juga bapaknya tidak berhak menjadi wali. Enggak berhak jadi wali. Seperti itu. Satu lagi. Loh, apakah boleh wanita hamil menikah? Kan seperti itu. Apakah boleh wanita hamil menikah? Jawabnya ada dua. Wanita hamil boleh menikah apa tidak? Jawabnya ada dua. Yang pertama, jika itu hamil, kondisi hamil karena ada suaminya, entah itu karena waktu hamil dicerai suaminya, kemudian masih hamil, menikah dengan orang lain, itu enggak boleh. Enggak boleh. Hamil dinikah enggak boleh. Karena hamilnya itu ada suaminya. Artinya hamil dicerai suaminya kemudian dilanjutkan oleh orang lain enggak boleh. Tapi kalau hamil tidak ada suaminya, boleh saja menikah. Boleh. Seperti itu. Sudah sampai di situ, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Enggak ada, alhamdulillah kalau enggak ada yang tanyakan. Semoga diberi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilai. Al-Fatihah.